Salam, saudara-saudari dalam Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Daniel Peranginangin. Hari ini saya ingin memberkati saudara-saudari. Saya percaya saudara-saudari dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, hari ini saya ingin membahas satu topik, yaitu mengapa atau kenapa ada penderitaan dan kejahatan di dalam dunia ini. Jika Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Kuasa, mengapa penderitaan dan kejahatan ada di dunia ini? Pertanyaan ini bukan hanya akademis, tapi juga ini pertanyaan sangat pribadi bagi banyak dari kita yang telah mengalami berbagai bentuk penderitaan. Jadi, yang pertama, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Jadi itu yang pertama, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia ini. Yaitu Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Sebagai contoh, coba kita bayangkan seorang ayah yang penuh kasih, yang memberikan kebebasan kepada anaknya untuk memilih jalan dalam hidup mereka. Dia memberikan nasihat dan panduan, tapi tidak memaksakan kehendaknya. Mengapa? Karena kasih sejati itu memberikan pilihan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia dengan kehendak bebas, bukan seperti robot. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengasihi Dia atau menaatinya. Kehendak bebas itu adalah bisa dikatakan anugerah, tetapi juga membawa tanggung jawab. Makanya di dalam firman Tuhan, Ulangan 30 ayat 19 berkata, Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di sini penekanannya ada pilihan atau kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita, manusia. Firman Tuhan tadi berkata dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu pada hari ini, kuperhadapkan kepadamu kepada siapa engkau beribadah. Tetapi aku dan seluruh keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Wow, pernyataan Joshua ini sangat luar biasa. Jadi, saudara-saudari, penderitaan dan kejahatan adalah hasil dari pilihan manusia yang salah. Tuhan sangat menghormati kehendak bebas kita. Meskipun itu berarti kita dapat memilih jalan yang salah. Mari kita pikirkan tentang air yang jernih dan bersih. Ketika setetes racun dicampurkan ke dalamnya, seluruh air menjadi tercemar. Demikian juga dosa yang masuk ke dunia telah mencemari ciptaan Tuhan. Ketidaktaatan Adam dan Hawa membawa dosa ke dalam dunia. Dan itu yang mengakibatkan penderitaan dan kematian bagi semua manusia, siapapun dia. Di dalam Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa.
Dan juga Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Jadi saudara-saudari, dosalah yang membawa konsekuensi berupa penderitaan ke dalam dunia. Dan ini bukan keinginan Tuhan, tetapi hasil dari ketidaktaatan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Dan selanjutnya, manusia menyerahkan otoritasnya kepada iblis. Sebagai contoh, jikalau ada seorang raja yang bijaksana memberikan kendali atas wilayahnya kepada seorang pengurus, jika pengurus itu mengkhianati raja dan menyerahkan kekuasaan itu kepada musuh, dan akibatnya adalah kekacauan dan penderitaan bagi rakyat. Jadi Tuhan memberikan otoritas atas manusia, atas seluruh dunia ini, atas bumi ini. Namun melalui dosa, manusia menyerahkan otoritas itu kepada iblis. Di dalam Lukas 4 ayat 6 dikatakan, kata iblis kepadanya, yaitu kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Iblis menggunakan otoritas yang diserahkan manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, saudara-saudari, Yesus datang dan memulihkan otoritas itu kepada kita. Dan juga, Tuhan adalah sumber segala kebaikan dan bukan sumber kejahatan. Sebagai contoh lagi, sebagai seorang guru yang baik, tidak akan pernah menjerumuskan muridnya ke dalam kesulitan agar mereka belajar. Sebaliknya, dia memandu dan membantu mereka untuk melewati tantangan. Demikian saudara-saudari, Tuhan tidak memberikan penderitaan dan kejahatan kepada kita. Dia adalah sumber segala yang baik. Makanya firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri, perhatikan, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan juga Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi, saudara-saudari, jika kita menuduh Tuhan sebagai sumber penderitaan, itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Kasih Tuhan selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Dan juga seringkali masalahnya adalah kurangnya pengetahuan kita akan firman Tuhan. Sehingga ada penderitaan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kendaraan mewah, tetapi tidak tahu cara mengendarainya, tidak akan pernah menikmati manfaatnya, saudara-saudari. Demikian juga tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, kita tidak dapat hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Banyak sekali orang menderita karena tidak mengetahui kebenaran dan janji-janji Tuhan. Makanya di dalam Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan juga di dalam Yohanes 8 ayat 32 berkata,
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi saudara-saudari, firman Tuhan adalah kebenaran. Itulah janji Tuhan bagi kita. Jadi penderitaan dan kejahatan yang ada di dunia ini bukan karena kurangnya kasih dan kuasa Tuhan, tapi yang pertama karena kehendak bebas manusia untuk memilih tidak taat. Dan juga masuknya dosa yang membawa konsekuensi yang negatif dalam dunia ini. Otoritas yang diserahkan kepada iblis, yang dimanfaatkan iblis untuk tujuan jahat. Dan yang selanjutnya, kurangnya pengetahuan akan firman Tuhan dan otoritas kita di dalam Kristus. Dan kita tahu, aktivitas iblis adalah sebagai musuh yang aktif dan berusaha menghancurkan manusia. Tuhan, saudara-saudari, telah menyediakan solusi melalui Yesus Kristus. Dengan menerima Dia dan memahami firman-Nya dan hidup dalam iman, kita dapat mengatasi semua penderitaan. Tuhan Yesus menginginkan kita hidup dalam kelimpahan, damai sejahtera, dan dalam kemenangan. Di dalam Roma 8 ayat 37 berkata, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan juga Yohanes 16:33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia. Jadi dengan demikian saudara-saudari, penekanan dari pelajaran ini adalah tanggung jawab kita atau tanggung jawab manusia. Kasih dan kebaikan Tuhan telah tersedia bagi orang percaya melalui iman dan pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini saya berharap hari ini meneguhkan dan menguatkan saudara-saudari dan kita semua supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih saudara-saudari untuk dengan rendah hati menonton atau mendengarkan pesan ini. Saya berharap saudara diberkati dan saya akan terus membagikan pesan firman Tuhan melalui channel ini. Kalau ada komentar atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Terima kasih saudara-saudari. Jangan lupa subscribe dan share dan tombol lonceng untuk notifikasi. Demikian saudara-saudari, saya berharap saudara-saudari diberkati. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.